Selanjutnya sistem urinaria. Jadi kenapa ginjal yang kanan lebih rendah dibandingkan ginjal yang kiri? Karena di sini ada hati, ada hepar. Jadi dia ukuran posisinya lebih di bawah. Yang di atas ini kelenjar adrenal dari sistem endokrin. Kemudian ada ureter, ada vesika urinaria, dan ada uretra. Jadi empat organ yang tersusun untuk membentuk sistem urinaria: ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Ini untuk sistem urinaria pada perempuan. Jadi sama ada ginjal, ureter, vesika urinaria, kemudian uretra. Uretra dari vesika urinaria sampai ke vagina itu dia lebih pendek. Kita bandingkan dengan pria, ini wanita, ini pria. Jadi pria itu lebih panjang. Sehingga kenapa wanita dia lebih rentan untuk terkena penyakit infeksi saluran kelamin dibandingkan pria. Selain itu, ini kita lihat jaraknya, dia lebih panjang, uretranya lebih panjang untuk sampai ke vesika urinaria dibandingkan wanita. Selain itu, pada saat wanita buang air kecil, karena dia jongkok, itu jarak antara vagina dengan lantai atau dasar buang air kecil itu dia lebih dekat, sehingga percikan dari bawah itu bisa lebih cepat naik ke atas. Selain itu, jarak antara vagina dengan lubang anus itu lebih dekat, sehingga kalau orang tidak menjaga kebersihannya dengan baik, itu akan lebih gampang terinfeksi. Ini vesika urinaria. Jadi vesika urinaria ini dia bisa meregang. Kalau misalnya kalian menahan untuk tidak buang air kecil dulu, dia masih bisa menampungnya. Kemudian di sini dia juga terdiri dari sfinkter uretra eksterna dan sfinkter interna. Jadi di sini dia otot polos, di sini otot rangka. Jadi sama seperti tadi proses defekasi, kita masih bisa menahan untuk tidak buang air kecil sampai mendapatkan tempat yang bagus, atau sampai kita mau untuk buang air kecil. Oke, jadi ini gambaran lainnya. Kemudian susunan, kalau tadi saraf dia tersusun dari jutaan neuron, kalau ginjal dia tersusun dari nefron. Jadi di ginjal itu terdiri dari jutaan nefron. Dari nefron inilah bagaimana urin itu bisa terbentuk. Oke, jadi urin itu bisa terbentuk dari aliran darah. Jadi kenapa orang yang tinggi tekanan darahnya itu akan ada hubungannya nanti ke ginjalnya. Karena kalau tekanan darahnya tinggi, berarti tekanannya kuat. Nah, ini kenapa bisa terproduksi urin itu dari darah. Jadi darah yang mengalir, kemudian dia akan masuk ke kapsul Bowman. Kemudian dari kapsul Bowman itu darah yang tidak terpakai, tidak tergunakan, cairan yang berlebihan itu akan masuk ke sini, ke kapsul Bowman. Kemudian dari kapsul Bowman, ini yang kuning ya, bagian dari nefron, kalau ada ternyata zat yang masih digunakan dan berhasil masuk, itu akan dikasih kembali lagi masuk ke dalam pembuluh darah yang melingkar-lingkar ini seperti ini. Jadi prosesnya seperti itu, ketika ada yang masih dibutuhkan dan masuk ke nefron, maka dia akan dikembalikan ke yang merah, kemudian ke pembuluh darah, kemudian di pembuluh darah ketika ternyata ada yang tidak dibutuhkan dan masih berhasil lolos, maka dia akan dimasukkan ke dalam nefron dan hingga berakhir di sini menjadi urin. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Jadi dimulai dari sistem reproduksi wanita. Jadi sistem di sini ada mons pubis, kemudian klitoris sebagai pusat rangsang pada perempuan, kemudian ada uretra, sini saluran perkemihan, kemudian ada vestibula, ada labia mayora atau bibir besar, labia minora bibir kecil, vagina, himen
atau selaput virgin, keperawanan, kemudian ada anus. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kenapa pada wanita itu harus ada rambut-rambutnya, itu gunanya adalah melindungi agar ketika misalnya si perempuan menggaruk bagian perutnya misalnya, kotoran-kotoran yang dari atas itu tidak akan langsung masuk ke dalam vagina karena ada perlindungan dari rambut ini. Kemudian klitoris penting untuk kenapa sekarang dilarang sunat pada perempuan, karena dikhawatirkan yang dilakukan goresan sedikit pakai silet itu adalah klitoris. Nah, yang dipermasalahkan adalah ketika goresan tersebut misalnya melenceng dan terlalu banyak bagian dari klitoris yang terpotong, maka dikhawatirkan ketika dia besar dia tidak dia susah lagi untuk bisa ketika dia berhubungan, ceritanya tidak ada pusat terangsangnya. Kemudian di sini ada urethral opening, jadi hati-hati ketika melakukan pemasangan kateter urin pada apalagi perempuan yang belum menikah. Ingat ya, yang dimasukkan itu di bagian di atas. Kalau di bagian bawah itu vagina. Kalau kalian kasih masuk ke dalam sini kateter dan ternyata dia masih perawan, itu kalian akan bisa merusak keperawanannya orang. Nah, ini selaput himen atau selaput keperawanan pada perempuan. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, anular hymen, ada septate hymen, ada cribriform hymen, dan peros introitus. Jadi ada memang yang ketika dia berhubungan itu banyak sekali darahnya yang keluar, ada juga yang tidak, ada yang ternyata misalnya